seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bima yang dulu namanya Bima merupakan sultanan, di mana Kota Bima ini kaya akan potensi sejarah dan budaya. Dan di Kota Bima terdapat beberapa tempat objek wisata sejarah yang sudah terkenal, yaitu ada Museum Asimbojo di mana dulu adalah istana Kesultanan Bima. Kedua, di sana ada Danatraha di mana di sana tempat makam sultan dimakamkan di Kelurahan Dara, dan kedua di sana juga ada makam Tolo Bali, dan keempat ada Masjid Melayu atau Langgar Kuno Melayu yang terletak di Kelurahan Melayu. Ini merupakan salah satu tempat di mana masuknya Islam ke Bima, seperti itu. Wisatawan yang datang ke Kota Bima ini, baik wisatawan Nusantara walaupun wisatawan mancanegara, sangat tertarik mengenai tempat-tempat sejarah yang ada di Kota Bima. Ada Asi, ada Danatraha, ada Langgar Kuno, dan lain-lain. Ini yang merupakan magnet tersendiri bagi wisatawan Nusantara atau wisatawan mancanegara yang bertandang ke Kota Bima. Ya, upaya pemeliharaan ada di teman-teman di kebudayaan ya, yang mengurusi situs cagar budaya. Berjuluk kota tepian air, Kota Bima tidak hanya menawarkan keindahan pantai atau lautnya, namun Kota Bima juga memiliki wisata sejarah seperti makam Gunung Raja atau Danatraha, Langgar Kuno Melayu, dan Museum Asi Imbojo. Makam Doro Raja atau yang dikenal dengan Gunung Raja adalah tempat pemakaman raja atau Sultan Bima beserta petinggi-petinggi kesultanan yang berada di atas puncak perbukitan pada ketinggian 50 mdpl. Dalam kompleks Doro Raja, terdapat pemakaman Sultan Abdul Qahir I. Di sampingnya, dimakamkan pula Sultan Muda Putra Abdul Qahir. Terdapat juga makam guru agama Islam Sultan Abdul Qahir bernama Qadi Jalaluddin. Kemudian makam Sultan Hasanuddin, dan terbaru makam Sultan Bima ke-16, Haja Ferry Zulkarnain, yang menjadi Bupati Bima periode 2005 sampai dengan 2013. Pada sekeliling makam diberi pagar besi yang kokoh, mengapit beberapa makam utama beserta makam lainnya. Pemakaman Kesultanan Bima Danatraha dikelola dan ditata dengan rapi sehingga terjaga hingga saat ini. Makam Danatraha menjadi destinasi wisata karena menyuguhkan dua dimensi yang berbeda. Pertama, sebagai situs sejarah tentang riwayat Kesultanan Bima. Kedua, pemandangan view Teluk Bima menjadi suasana kota yang mempesona. Selain makam Danatraha, terdapat pula makam Tolo Bali. Dikutip dari beberapa sumber, di kompleks pemakaman ini terdapat pemakaman 3 kesatria yang pernah memimpin tanah Bima, di antaranya Sultan Abdul Qahir Sirajuddin, Sultan Bima kedua, Sultan Nuruddin, Sultan Bima ketiga putra dari Sultan Abdul Qahir Sirajuddin, dan Sultan Jamaluddin, Sultan Bima keempat putra dari Sultan Nuruddin. Para guru dan keturunan Melayu yang berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Bima juga dimakamkan di kompleks pemakaman ini, di antaranya Syekh Umar Al-Bantami atau Syekh Bantana orang Bima mengenalnya, yang berasal dari Banten dan merupakan guru dari Sultan Nuruddin. Selanjutnya, Langgar Kuno Melayu yang menyimpan sejarah panjang. Langgar Melayu kuno ini berada di RT 14, RW 6 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Langgar yang berdiri di atas tanah sekitar 400 meter persegi itu telah ada sejak 400 lebih tahun yang lalu. Langgar tersebut juga disebut-sebut sebagai yang pertama di Kota Bima. Tempat ibadah berkelir kuning itu dibangun dengan bahan dasar kayu, layaknya rumah orang Bima pada zaman dahulu. Pengelola Langgar Melayu, Rahmi, menyampaikan bahwa surau dengan suasana tradisional itu dibangun pada tahun 1608. Iya, kalau untuk Langgar kuno ini dibangun pada tahun 1608. Sekarang itu sudah tidak dijadikan musola atau langgar lagi, sekarang dijadikan TPQ untuk anak-anak mengaji.
Keberadaannya sekarang tak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah atau sholat, namun dijadikan sebagai tempat pendidikan Quran bagi anak-anak sekitar. Terakhir yaitu Istana Bima Asi Embojo yang sekarang telah menjadi Museum Bima, merupakan monumen fisik terakhir Kerajaan Bima. Bangunannya masih tampak anggun meskipun telah melintasi waktu yang cukup panjang. Bangunan ini semata-mata bukan sebagai pusat pemerintahan di masa lalu, tetapi sekaligus merupakan lambang identitas sebuah bangsa. Menurut sejarah, dari istana inilah bendera merah putih pertama kali berkibar di Bima. Istana Bima adalah bangunan eksotik bergaya Eropa. Istana ini mulai dibangun tahun 1927. Perancangnya adalah arsitek kelahiran kota Ambon, bernama Rahata. Beliau diundang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bima. Dalam menyelesaikan pembangunan, Rahata dibantu oleh bumi jero istana hingga rampung pada tahun 1927. Istana tersebut berupa bangunan permanen berlantai 2 yang merupakan paduan arsitektur asli Bima dan Belanda. Dalam museum ini juga terdapat benda pusaka peninggalan Kesultanan Bima yang amat banyak jumlah dan jenisnya. Semua benda pusaka tersebut sudah terdaftar sebagai benda cagar budaya.